Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 590, CGP Angkatan 11, Kota Semarang. Nama saya Eka Rianti dari SD Negeri Kedung Mundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aryaya Safitri dari SMK Negeri 6 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sarjito dari SDN Peturan Kidul 04. Dan saya Maria Prasetyaning Tias dari SMK Kimia Industri Teresiana Semarang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi untuk akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Gimana kabarnya nih, Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Pak Rahmat sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, Bu Eka, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Eka. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik pada coaching kita hari ini, kemudian Bu Eka dan Bu Dewi nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuki dan juga bagaimana Bu Dewi nanti tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Eka. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip cooking diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Eka adalah kompetensi apa yang akan Ibu Eka kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Pak, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu Eka. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, Bu Eka, kompetensi mana yang ingin Ibu Eka kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Bu Eka yang terakhir, indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan Bu Eka dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coach saya, yaitu Bu Dewi, itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga bisa menentukan langkah-langkah atau rencana aksi dalam mengatasi permasalahannya. Begitu, Pak. Baik Bu, demikian dulu ya Bu Eka pra-observasinya kali ini. Silakan nanti Bu Eka melakukan coachingnya terhadap Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eka. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Eka. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang, Bu Eka. Bagaimana Apa nih kabar Bu Dewi hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Saya sehat dan ya sebetulnya sedikit kurang bersemangat, Bu. Kalau Bu Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, Bu Dewi. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih? Iya nih, Bu Eka. Apa sepertinya saya butuh teman ngobrol nih, Bu. Makanya kan saya pengen ketemu dengan Bu Eka, pengen ngobrol sebentar. Ya, tapi karena belum bisa ketemu langsung ya kita virtual aja juga enggak apa-apa, Bu. Oh, gitu. Baik. Nih, mumpung ketemu virtual nih. Yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk.
Iya Bu, mari Bu. Saya ingin ngajak Bu Eka ngobrol. Ya, ngomong-ngomong nih Bu Dewi, apa nih yang ingin Bu Dewi obrolkan dengan saya kali ini? Jadi tuh gini Bu Eka, saya tuh ceritanya sedang galau Bu tentang pembelajaran di kelas saya. Nah, pada pembelajaran bahasa Jawa itu terutama pada pembelajaran materi basa krama dan basa ngoko Bu. Oh, berarti Bu Dewi saat ini sedang bingung tentang pembelajaran bahasa Jawa, terutama basa Jawa, basa Kromo dan basa Ngoko di kelas. Ya Bu Eka, jadi saya tuh merasa bahwa siswa saya itu tidak tidak begitu berminat untuk mempelajari bahasa Jawa Bu. Padahal itu kan bahasa kalau orang Jawa kan ya bahasa bahasa kedua ya Bu ya, bahasa ibu juga kan Bu. Gitu ya. Apa sih yang Bu Dewi harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Nah, kalau saya sih berharapnya ya saya bisa mendapatkan solusi dari percakapan kita ini, Bu. Jadi solusi bagaimana supaya murid-murid di kelas saya jadi berminat dalam pembelajaran bahasa Jawa, terutama eh, apa pada materi Boso Kromo dan juga Boso Ngoko tadi, Bu. Jadi mereka bisa mengubah Boso Kromo ke Boso Ngoko dan juga sebaliknya. Hmm, oh gitu. Jadi pada percakapan ini Bu Dewi menginginkan untuk menemukan solusi agar siswa lebih berminat dalam pembelajaran bahasa Jawa, terutama bahasa penggunaan bahasa Ngoko dan bahasa Kromo begitu ya. Iya, betul sekali Bu Eka. Menurut Bu Dewi nih, apa sih hambatan yang membuat siswa tidak berminat dalam pembelajaran bahasa Jawa ini, terutama bahasa Ngoko dan bahasa Kromo ini? Kalau menurut saya, Bu, untuk hambatannya itu ya karena murid-murid itu tidak terbiasa dengan penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mungkin dari pergaulan dengan teman atau dalam keluarga pun kan mereka terbiasanya pakai bahasa Indonesia ya, Bu, ya. Di sekolah kan juga. Jadi sehingga mereka sulit memahami kosakata dalam bahasa Jawa tersebut. Akibatnya kan jadi mereka kan minat belajarnya kan jadi apa berkurang gitu loh Bu motivasinya. Menganggapnya bahwa bosok kromo itu susah begitu Bu. Ya, jadi karena mereka itu tidak terbiasa ya menggunakan bahasa Jawa, karena mereka sehari-hari menggunakannya bahasa Indonesia. Jadi menyebabkan murid Bu Dewi itu sulit memahami kosakata bahasa Jawa, gitu ya. Iya, betul sekali Bu Eka. Nah, ini nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi siswa Bu Dewi dalam pembelajaran bahasa Jawa tersebut? Kalau saya amati sih ya rata-rata masih di level 4 sih Bu Eka ya. Oh, masih di level 4 ya. Kalau di ini dari skala tersebut tadi, skala berapa sih yang Bu Dewi inginkan untuk pencapaian keberhasilan pembelajaran bahasa Jawa itu? Ya kalau keinginan saya sih Bu eh, ya naik ke skala 8 lah Bu dalam pencapaian di pembelajaran saya untuk materi tadi Bu. Baik, berarti di skala 8 ya untuk pencapaian keberhasilan pelajaran bahasa Jawa itu. Menurut Bu Dewi, apa sih yang bisa Bu Dewi lakukan untuk membantu siswa-siswa Bu Dewi supaya mencapai skala tersebut? Eh, Menurut saya ya perlu adanya pembiasaan Bu dalam apa dalam kehidupan sehari-hari mereka juga terutama dalam penggunaan kosakata bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari ya terutama pembiasaan untuk bahasa kromo tadi Bu ya mungkin anak-anak kan sudah bisa tapi kan masih dalam konteksnya lebih seringnya bahasa yang bosongoko kan Bu jadi dengan pembiasaan untuk bosok kromo tadi, kemudian dari proses pembiasaan tersebut kan semakin memperkuat pemahaman dan memperkaya kosakata mereka juga, Bu. Oh,
Bagus itu idenya Bu Dewi. Jadi pembiasaan ya, pembiasaan yang dilakukan sehari-hari bisa memperkuat pemahaman dan memperkaya kosakata. Coba sekarang rencana aksinya Bu Dewi bagaimana? Em, saya sih punya gambaran apa rencana yang ingin saya lakukan tuh ya, saya menerapkan itu Bu dalam satu hari dalam sepekan itu ada pembiasaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa di lingkungan kelas. Jadi apa ya mereka satu hari berbahasa Jawa gitu Bu. Wah, bagus Bu Dewi idenya. Lalu apa nih keyakinan Bu Dewi bahwa rencana aksi ini akan berhasil? Ya, ya jika murid saya sudah melakukan pembiasaan tersebut, mereka sudah terbiasa. Jadi eh, dengan mereka terbiasa, saya meyakini itu dapat menumbuhkan minat belajar mereka terhadap pembelajaran bahasa Jawa. Baik, jadi Bu Dewi berkeyakinan nih minat murid akan meningkat dengan pembiasaan yang dilakukan itu. Oke, betul Bu Eka. Jadi saya lebih memprioritaskan dalam penggunaan kosakata antar teman dan antar siswa eh, atau dengan siswa dengan guru seperti itu Bu. Jadi di komunikasi tersebut kan nanti terdapat perbedaan penggunaan kosakatanya ya Bu. Jadi kalau dengan teman kan kita boleh nih pakai bosongoko, tapi kalau dengan guru itu ya lebih bagusnya kan atau disarankannya menggunakannya kan bosonya boso kromo. Jadi sehingga anak-anak lebih bisa terbiasa tadi Bu untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya. Wah, rencana aksinya ini keren sekali nih Bu Dewi. Lalu menurut Bu Dewi, apakah akan ada kendala untuk menerapkan rencana aksi ini nanti? Ya kalau kendala itu ya pasti ada Bu untuk kendala kan ya terutama eh, siswa kan bisa saja kan merasa jenuh ya Bu saat pembiasaan tersebut berlangsung eh, dan juga kurang kuatnya komitmen dalam pelaksanaan pembiasaan tersebut. Jadi kan kadang 1 minggu berjalan mungkin nanti ada kendala di minggu berikutnya kurang maksimal seperti itu Bu. Hmm, oke Bu Dewi. Dengan kendala yang tadi mungkin akan muncul ya, rasa jenuh dan juga kurangnya komitmen untuk melaksanakan pembiasaan. Kira-kira bagaimana Bu Dewi akan mengantisipasinya? Ya untuk antisipasinya ya saya berkomitmen akan rencana aksi saya itu ya dilaksanakan sesuai dengan skala prioritasnya begitu Bu. Ya jadi sebisa mungkin ya saya berkomitmen bahwa rencana tersebut, pembiasaan tersebut ya harus dilakukan meskipun Baik, awalnya akan susah gitu Bu. baik. Kira-kira lagi nih, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Dewi untuk mempersiapkan rencana aksi dan melaksanakannya sesuai dengan skala prioritasnya? Em, saya akan apa untuk dalam rencana saya ini saya akan melibatkan siswa untuk untuk melaksanakan pembiasaan ini dengan baik serta meminta rekan guru untuk bidang rekan guru di bidang studi yang mengajar di kelas saya untuk bisa ikut berkomitmen dalam pelaksanaan rencana aksi saya tersebut Ibu. Jadi ya tidak hanya waktu dengan saya saja anak-anak melakukan pembiasaan tersebut, tapi dalam satu hari itu ya dengan Bapak Ibu guru yang lain, mereka juga melaksanakannya. Baik, Bu Dewi. Jadi semacam kolaborasi begitu ya, siswa dan juga dengan rekan sejawat yang lain yang masuk di kelas Bu Dewi. Gitu nggih. Gitu. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol nih Bu Dewi. Apa nih yang Bu Dewi dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, alhamdulillahnya Bu Eka dari obrolan kita kali ini apa saya mendapatkan dan menemukan solusi akan permasalahan pembelajaran di kelas saya tadi, Bu, yaitu kurangnya minat murid saya terhadap pembelajaran, terutama mata pelajaran bahasa Jawa.
tentang boso kromo dan boso ngoko tadi yang saya sampaikan di awal, Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu Dewi. Bu Dewi bisa menemukan solusinya. Lalu apa yang Bu Dewi rasakan sekarang? Ya, perasaannya senang sekali, kemudian saya lebih lega, lebih apa, lebih fresh lagi, Bu. Eh, apa apa ya, perasaannya lebih fresh aja karena sudah kegalauan saya sudah terjawab begitu, Bu. Nah, alhamdulillah, keren. Tetap semangat untuk selalu belajar ya. Iya, siap Bu Eka. Jadi saya mulai semangat lagi ini. Terima kasih juga untuk Bu Eka yang sudah apa nemani saya mengobrol. Saya sudah di coaching sama Bu Eka, nggih. Sama-sama Bu Dewi. Jangan ragu ya. Nanti kalau misalnya butuh teman ngobrol lagi, bisa hubungi saya. Dan ini saya juga penasaran nih nanti setelah pelaksanaan rencana aksi, melakukan pembiasaan itu, saya juga di ini ya, diceritakan ke saya ya bagaimana keseruannya. Yes, siap Bu Eka pasti. Nanti saya akan update perkembangannya nggih Bu ke Bu Eka. Nah, ini sebetulnya saya masih ingin lanjut lagi Bu, tapi saya ada kebetulan saya harus kembali ke kelas karena murid-murid saya ini sudah selesai jam mapel agama. Jadi saya izin Bu untuk kembali ke kelas lagi nggih Bu. Ya, baik Bu Dewi, silakan. Terima kasih Bu Eka. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu Dewi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Oh iya Bu Eka, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Eka. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, dalam coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali Bu Dewi untuk menceritakan permasalahannya, kemudian Bu Dewi sendiri dapat menemukan solusi-solusinya. Gitu Pak. Baik Bu Eka. Kemudian menurut saya sebagai supervisor, tadi proses cookingnya Bu Eka dengan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Eka sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga cooking tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip cooking. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan cooking yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya dalami lebih lagi, Pak, yaitu memahami proses coaching ini lebih mendalam lagi, sehingga saya nantinya dapat melakukan proses coaching selanjutnya dengan lebih baik lagi, dan juga bisa saya kolaborasikan di sekolah saya. Gitu, Pak. Nah, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan cooking dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian supervisi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, sampai ketemu lagi. Mantap. Sama-sama. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.
Bergerak, 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 menggerakkan. menggerakkan. Menggerakkan.